minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi kulli waqti wa hin, amma ba'd. Alhamdulillah ta'ala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Karam wa dalam para habaib yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim kita atau pengajian kita yang insya Allah pada malam hari ini dan membaca sebiji kitab, yaitu Ma'rifatullah karangan Sulaiman Tarim. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Halaman 4. Faslun, ya faslun. Yang kemudian adalah diketahui pula akan sirullah pada wujud insan, padanya hilang tak? Dari karena itu jikalau tiada diketahui, niscaya di dalam dosa yang amat besar senantiasa masalah yang kita bicarakan tentang sir Allah, bahasa Arab, bahasa kita sir atau rahasia Allah Ta'ala pada wujud insan, pada wujudnya yang bernama insan. Insan itu adalah satu nama daripada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia Allah pada wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya proses daripada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai rahasia Allah Ta'ala, kita disuruh mengetahui adanya atau zahirnya itu disebut pada wujud insan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Proses daripada hakikat beliau, roh ngarannya, kemudian badan beliau, nah itu mengandung sir Allah.
setelah mengetahui akan wujud sirah Allah pada Rasulullah, kita akan tahu juga wujud sirah Allah pada diri kita. Apabila kada tahu kita sirah Allah Ta'ala pada Rasulullah dan sirah Allah Ta'ala pada diri kita, saya ditulis kita hidup ini dengan tulisan dosa. Senantiasa baik orangnya beribadah atau kada beribadah, baik orangnya ingat on Allah Ta'ala kada ingat, tetap ditulis dosanya. Karena kada tahu di dirinya itu ada sirah Allah Ta'ala, dan ia kada mempelajari di diri Rasulullah ada sirah Allah Ta'ala. Karena diri kita ini kenyataan daripada sirah Rasulullah. Ini kadang-kadang kada diketahui. Dan Rasulullah sering membicarakan tentang kejadian kita. Ya, beliau di beberapa hadis yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berikan dengan kalimat hadatsana sadiqul masduq wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum, itu pembicaraannya, ibadni ummihi arba'ina yawman nutbatan summa yakunu misalahu alaqatan summa yakunu misalahu mudghatan ma yu'marullah bil malakin fa yu'maru bi arba'ati umurin amikat bi arba'ati umurin. Itu pembicaraan Rasulullah tentang diri kita. Bicara Allah tentang sirah Allah pada Rasulullah, maka Allah Ta'ala walaupun dengan masyhur kita dengan sirah Allah di situ ada alima innallaha wa malaikatahu, itu sirah Allah. Sallallahu ala nabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz, itu sirah Allah. Laqad ja'akum nurun, itu tapi kita kadang membicarakan itu. Hanya maksudnya pasal yang kita pelajari ini tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Karena memang Quran pun membicarakan tentang rahasia wujud Rasulullah dan rahasia wujud Bani Adam, wujud Adam. Nah, banyak di dalam Al-Quran. Hadis pun seperti itu juga. Dan yang ini jarang diketahui oleh orang Muslim. Orang Muslim hanya mempelajari tentang kewajiban, tentang apa yang diperintah Allah. Nah, ilmu fardu ain, syariatul kun marukun, yang tauhid, yang tasawuf. Tasawuf adalah pembersih daripada sifat yang tercela. Tauhid akhirnya adalah kita memandang dengan pertolongan Allah. Itu aja kan.
Nah ini lain nah itu yang dibicarakan. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini wujudu kadzamun la yuqasu bihi dzambun. Nah ini perkataan bukan Rasulullah. Ini perkataan Imam Junaidi al-Baghdadi. Seperti perkataan telah berkata oleh Imam Junaidi al-Baghdadi, diganti sabda Nabi ini. Ini mereka mengambil dasar dalil orang kadang mengetahui sirah Allah di dalam dirinya. Nah itu lalu dosa. Sebenarnya bukan perkataan Rasulullah, tapi perkataan Imam Junaidi al-Baghdadi. Baik di dalam kitab-kitab Malayu nang bahari. Dari di Bathur Rahman nang bahasa Arab ada perkataan. Wujudu kadzambun la yuqasu atau sin aja anasa bihi jambun. Tuqatta la yuqasu. Artinya dalil daripada dalil perkataan Imam besar itulah masuk dari ijma' ulama. Kalau dari Rasulullah kan sudah dia mengajarkan kita bermula kalimah la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah min kunuzil aras. La kalimah la haula wala quwwata illa billah adalah perbandaran di perbandaran aras. Artinya sangat dipelihara oleh Allah. Karena maknanya ya wujudu kadzambun. Kalau di secara kalimah memuji Allah Ta'ala la haula wa la quwwata illa billah. Tiada punya daya, tiada punya kekuatan kecuali seluruhnya billah dengan pertolongan Allah. Kalau di Quran kan banyak aja dalil menunjukkan bahwa kalau kada tahu rahasia Allah itu maknanya ya ada wujudnya. Allah menyuruh kada tidak. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Nah itu kan termasuk. Nah wujudu kadzambun ini ijma'. Allah khalaqakum wa ma ta'malun itu naqli. La haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil aras itu nakli. Nah, wujudu kadzamun aklinya. Berkata Imam Junaidi al-Baghdadi, bermula adamu itu dosa yang amat besar. La yuqabisu bidzambun itu kadang kalau dikias-kias dosanya. Nah ini dan dosa itu sebagainya. Hanya dosa salah ada kalau dikias lagi kan dosanya. Apabila kadang mengenal rahasia Allah dalam diri kita, kita pasti mengakui ada aku. Kalau aku berkuasa, aku besi daya. Karena ia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis selalu berdosa. Kadang ada ibadahnya. Orang berzikir la ilaha illallah, sekali berzikir orangnya dapat satu kebaikan dibalas 10. Selebih sampai Allah Ta'ala yang tahu sekalinya yang ada.
dosa. Tambah berzikir, tambah berdosa, tambah berzikir, tambah berdosa. Nah ini karena wujud dirinya nang berzikir. Jadi ia kadang mengakui wujud Allah. Itulah perkataan daripada Syekh Mufti Jamaluddin Al-Banjari. Apabila seseorang merasa ia berzikir, maka berdosa, bertambah berzikir, maka bertambah berdosa. Nah, saja ini apabila kita belajar pada lalu seolah-olah kita kayak bertentangan pada menyuruh orang berzikir, karena kayak itu bacaannya. Allah menyuruh berzikir, Rasulullah menyuruh berzikir, dan ulama para rasulnya menyuruh berzikir. Yang di tengah itu merasa kita nang berzikir, nah itu nang dilarang orang, nah itu nang berdosanya. Nah bagaimana agar supaya kada merasa kita ya kan lillah rahasia Allah dari diri kita. Apabila kadang-kadang ya selalu berdosa, dan kadang-kadang ya kemana-mana bawa ke Al-Quran berdosa, bawa ke hadis berdosa, bawa ke fikih berdosa, semua tauhidnya berdosa, tasawufnya itu maksudnya. Ada aku orang awam lagi tetap berdosa. Ada dari kias ke mana-mana kada kawah. Ada sidin sudah alim tetap berdosa juga. Nah ini kalau yang agak tadi mengenal diri kita harus juga mengenal rahasia. Nah itu pada Rasulullah dan kepada diri kita. Yakni dia ada sempurna mengenal Allah Ta'ala jikalau dirinya berada di dalam dosa, dan jikalau dalam kebaktian itu sekalipun. Kebaktian ini kita ibadah. Orang ibadah itu apa tujuannya? Supaya kenal pada Allah. Karena bacaannya beribadah, ibadah persembahan. Si orangnya itu disebut abid, menyembah. Allah disebut ma'bud, nang disembah. Tapi kada kenal kepada nang disembah. Bagaimana dinamai ibadah? Lalu ibadahnya disebut hampaannya ibadah pada zahirnya. Pada hakikatnya kada ada ibadah. Kalau berdosanya katanya merasa dirinya baik. Yahsabuna annahum yuhsinun. Mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang berbuat baik. Padahal kada. Artinya sangat pentingnya kita mengetahui rahasia Allah Ta'ala, bukan rahasia kita. Yang ada ditaruh Allah di dalam diri kita. Diri kita berupa tingkatan. Ada ngarannya ruh, ada ngarannya hati, ada ngarannya tubuh. Di tubuh itu ada rahasia Allah, di hati ada rahasia Allah, di ruh ada rahasia Allah Ta'ala. Dan ini kada ada pandang bulu bahasa orang. Siapa orangnya? Apabila kada kena berdosa. Ada kebal. Hanya orang kena. Nah ini lalu sempurnanya di dalam beribadah. Siapa yang kada beribadah? Selalu orang itu muslim pasti beribadah. Karena kelima antara kata mukmin dan muslim itu kan kalau dipisah. Muslim itu letak perintah syariat untuk beribadah, mukmin itu letak perintah hakikat untuk tahu di Allah Ta'ala.
Allah membacanya kada bercapat supaya jangan salah paham. Kitabnya ini kecil tetapi dia sangat rumit, ada bahaya membaca. Karena kebaktian itu umpama jasad dengan roh. Maknanya seseorang yang dikatakan baik apabila keduanya ada. Kita ini besi betang tubuh roh kadeda baik karena dia namanya bangkai. Apabila roh aja ada betang tubuh kadeda ada baik juga karena namanya malaikat, artinya lain manusia. Manusia ya betang tubuhnya ada. Jin betang tubuhnya ada, tapi betang tubuh halus, kada kasar dan manusia kalau diraba. Halus kada kalau diraba karena ia dari api. Manusia dari tanah kalau diraba. Setiap sesuatu pasti dua. Artinya berlawan-lawanan itu. Anak ada sampur itu aja. Ya, orang ada pahala, ada tuh dosa. Karena tidak kenal akan pahala kalau ada dosa. Pahala aja mana tahu di pahala kita. Nah, untuk mengenal pahala itu ada, lalu ada dosa. Dosa itu untuk mengenalkan pahala. Sebaliknya kayak itu. Itu untuk mengenalkan dosa. Kemudian manusia ini dilipurlah dua tadi, pahala balasan Allah dan yang baik dosa balasan Allah pada galian manusia yang kada baik. Tujuannya karena manusia tahu dirinya itu hamba dan bagi orang dosa, lalu ya pasti mengakui astagfirullah. Coba kalau baik aja seluruhnya bisa jadi Tuhan. Nah lalu di situ maknanya bahwa apa Allah Ta'ala perbuat seluruhnya khair baik aja. Ada mengandung makna di dalamnya atau dalam hikmah. Kita aja kada tahu. Allah mencipta malaikat kada berdosa. Akhirnya ada satu malaikat sudah sujud ke Adam dia mau, lalu dilaknat Allah karena merasa baik karena ada ujub dosanya. Allah memelihara Adam, lalu ditaruhlah Adam tak ada pantangan, kamu di dalam surga kada boleh makan buahnya ini. Padahal kan ada apa-apa Allah Ta'ala cuma diulah agar supaya Adamnya ada dosa. Karena setiap apa aja dia dipantangi pasti tagawi. Kada mau kada. Nah akhirnya garis itu ada wujud dosa. Karena ada wujud dosa itulah akhirnya sampurna. Abana zalamna anfusana wa illam taghfir lana emang akui. Demikian itu tiada sempurna jika tiada dengan ilmu. Demikianlah adanya. Ya tentang apa aja seluruhnya ilmu. Dalam hidupnya ini pengetahuan itu terdahulu daripada pekerjaannya. Kenapa anak-anak tuh senang kepada bumbun? Karena tahu manis. Kenapa kada senangnya kepada garamnya? Tahu asin. Karena itu bedahur tahu. Coba kalau kada tahu, kita julungi di garam makannya juga. Nah disitulah makna
Seluruhnya diawali berdahulu tuh ilmu baru bisa sempurna ibadah tadi. Nah ibadah itu kadang sempurna kalau ada seseorang tuh mengetahui rahasia di dalam ibadah. Ibadah tuh gawian batang tubuh. Batang tubuh ini kenyataan gawian hati. Nang ada di dalam hati itu. Itulah disebut rahasianya ya roh. Lalu kesimpulannya bahwa kenyataan gawian batang tubuh adalah gawian roh. Kan kayak itu tuh. Roh itu Allah Ta'ala. Allah nama Allah. Kalau kesimpulannya gawian batang tubuh adalah perbuatan Allah di dalam martabat hakikat. Nah itulah disebut sir di dalam diri. Tinggi kan itu, nah kayak itu kada ada tinggi kada ada rendah dan kayak itulah bacaannya. Kalau masih ada gawian kita, gawian Allah Ta'ala kada ada kan kayak itu. Mencari gawian Allah Ta'ala melihat rahasia di batang tubuh kita juga. Jadi kita kadang menjadikan diri kita di perbuatan Allah, kadang memang kayak itu bacaannya. Karena di dalam rahasianya itu. Kalau di dalam luarnya kita juga berjalan, kita juga berduduk, kita juga nambah kata, nama lihat mendengar. Tapi di dalam hakikatnya kita cari kada ada kita, nggak ada perbuatan Allah. Tuh putarnya tuh ke situ. Kalau belajarnya melewati kalimat la ilaha illallah. Artinya sifat 20 dan sifat 20 terakhirnya adalah selesainya di martabat sifat paling tinggi sudah. Rata-rata orang belajar sifat 20 terakhirnya hanya martabatnya asma. Setiap perbuatan kembali kepada nama perbuat ya Allah tadi. Allah itu asma. Kalau asma itu udah dijadiakannya langsung sudah Allah nama bagi zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Nangkawa lebih pada itu hanya jalan Muhammad Rasulullah. Mengenali rahasia Allah di dalam diri Nabi kita juga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu disebut mengenalnya orang itu di bawah Adam Nabi Muhammad. Dan lagi ada pun sir Allah itu ada bahaya sebenarnya. Ianya itu lebihan dalam menulis. Sir itu seperti tulisan di atas. Cuma yang dua huruf itu adalah huruf ra. Yang bertasdid sirullah. Ini kan bahaya itu tulisannya kelebihan. Tapi kan ada apa-apa bang di dalam bahasa Melayu, cuma lepas kan daripada pahaman. Artinya lebihan huruf ianya itu sebenarnya kadada. Dan lagi ada pun sirullah kada baya ranya nang batasdid. Di dalam wujud insana jangan di dalam tak pada wujud insan kan itu di atas tadi surah Allah wujud insan. Nah situ ketinggalan huruf tak.
Dan lagi ada pun sifat Allah di dalam wujud insan seperti firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kalau kita melihat di kitab lain itu banyak ada sebagiannya hadis qudsi, tapi dilihat yang sebenarnya ini perkataan riwayatnya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena makam sujud sangat tingginya beliau tuh masuk ke hadrah Allah. Allah berkata kepada beliau, karena ini cuma di kitab-kitab Melayu ya terbanyak itu tadi hadis qudsi. Artinya kita mengambil hadis qudsi ya Allah bisa kita ini bisa barangkalinya, nah itu di dalam martabat orang belajar hadis Allah itu tidak mengatakan salah dan tidak makan benar. Kalau hadis qudsi itu Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad, kan itu. Kalau Al-Quran Allah menyampaikan kepada Jibril kalamnya, karena Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Al-Quran Al-Quran adalah perkataan panduan untuk kita. Dalamnya isinya adalah hak, kebenaran. Kalau ada salah seluruhnya ada benar. Hanya Al-Quran jika dibacakan kepada gunung-gunung labur hancur. Kita karena kada paham. Kita belum lagi jahir ke dunia, Al-Quran sudah berbicara tentang kita. Kita belum lagi mati, Al-Quran sudah bicara kita ini akan mati. Al-Quran berbicara tentang alam kubur, Al-Quran berbicara tentang alam mahsyar, dibangkit kubur dan seterusnya. Dan itu hak. Apa yang ada di Quran itulah yang terjadi. Sehingga kalau betul-betul memahami, dia akan seperti, cuma itu memerlukan umur yang sangat panjang untuk menyadarkan kepada dirinya, isinya itu labur ke hati jiwanya. Kalau umur hanya masih muda, ada tahu di Quran belum. Dari situlah Rasulullah kepada sahabat sangat menekan kepada kata iman, kalimah mukmin. Apabila sudah surga itu seperti ada di depan kita, neraka itu seperti ada di depan kita, kematian seperti ada, karena Quran yang berbicara itu. Kita kan hanya seperti angin lalu aja, kayak berita aja bang rasa kita, padahal itu kebenaran perjalanan kita. Cuma inilah kita. Allah mencipta yang paling unik bahasa kita manusia. Dia dicipta dengan seluruh bahan yang ada di alam semesta. Alam semesta 4 bahannya, api, angin, air. Ya main. Alam semesta dikasihlah kata akhlak atau sifat malaikat, sifat hayawan, sifat manusia mahim. Ada yang paling unik seperti manusia. Hayawan lalai juga artinya kada beraturan. Kemudian malaikat beraturan, manusia mahimpun antara beratur dan kada. Jadi itulah anunya. Cuma sebaik-baik manusia nangkana kepada rahasia Allah itu. Jadi bukan ahli ibadah. Ahli ibadah itu menyembunyikan itu. Jadi kita ibadah Allah rahasia itu disembunyikan.
supaya orang ada tahu. Bisa ke ibadah, bisa ke maaf ke barang aja. Arannya kan rahasia, maka disembunyikan ampe kalau rahasianya. Nah ini tadilah gantung kita meyakini aja. Cuma ada riwayatnya nih perkataan si Abdul Qadir Jailani, tetapi beliau di waktu di hadirat Allah. Karena di hadis kada ada betamuan ini. Hadis kudsiyah itu spesial. Hadis kudsi sangat susah mencari kitabnya itu. Hanya hadis kursi masyhur aja banyak. Maka kayak ini ada. Itu kita ke ahli sufi baru ketemu. Tapi ilmunya tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ilmu yang dikandungnya ini. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Baru mulai insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Maksudnya mengandung. Baru mulai insan itu mengandung rahasiaku karena Allah yang mencipta. Dan aku pun rahasia si insan tadi. Apabila nya kenal kepada aku, nya kada kenal kada mengandung rahasiaku. Itu bang. Nah disitulah kata kalimah. Baru mulai ahlul Quran ahlullah. Ahlul Quran itu adalah ahlullah. Nah ini makanya Allah mencontohkan dengan kata. Makanya tadi kada keluar daripada hadis dan Quran itu kada keluar. Mana Allah Ta'ala bisa keluarga tidak keluar. Tapi Allah mengakui bahwa orang ahli Quran ada keluarga kok. Nah ini sama nah ini tuh. Dari mulai insan itu rahasiaku, artinya mengandung rahasiaku, aku pun rahasianya nangkan hal kepada aku. Manusia itu kan ada kalau ada Allah, mana bisa? Si manusia pulang kata kau mengenal Allah kalau ada dirinya, karena mengenal Allah Ta'ala jalannya ada. Inilah makna mengandung rahasia. Maka kenalilah diri kita akan kenal kepada Allah. Setelah kenal kepada Allah, ternyata di diri kita mengandung rahasianya. Lalu diakui Allah Ta'ala itu rahasiaku. Aku rahasianya. Ya memang kayak itu. Jalan mengenal itu melewati apa tadi perbuatannya. Apabila Allah Ta'ala ada di perbuatan itu, berarti lain tak? Artinya lain mukmin muslim. Di mana aja, apa aja nang dilihat. Ada keluar seluruhnya, ada mengandung makna Allah nang Allah mencipta memperbuat. Sirna itu ya tadi mengetahui awal manusia itu jadi ada kayak apa kisahnya, dari mana dan bagaimana dan seterusnya. Seluruhnya Allah Ta'ala, awalnya nang maulah. Jahit jadi ketang tubuh, diolahnya dari tanah, dari air, barunakan dengan dua nasar. Apiawan angin jahir menjadi nafas api, jahir menjadi darah, tanah jahir menjadi daging, air jahir menjadi air liur. Maka di tubuh kita nasar empat itu kelihatan. Apabila terlalu banyak apinya, lalu panasan orangnya, darahnya itu cepat panas, kebanyakan api, umat nampiling. Lalu ini obatnya oleh Rasulullah, la taghdab, obatnya Rasulullah. Nah, Paulus yang Rasulullah jangan pamarah,
karena kebanyakan api wa maulah. Jadi darah ini jalan rasa, darah ini nah nang maulah rasa di kulit, dirasa. Nah itulah rahasia Allah. Kalau rahasia Allah Ta'ala jadi nyadalah nih karena normal lagi hilang rasa, lalu bejejepai apa dijepai kalau merasa apa-apa dikumpah oleh jantung. Nah itu adalah jantung mengumpat, aliput jantung mengumpat dengan kalimat anallah, hanya huwal awal wal akhir wal zahir. Jalla ta'ala aku nang menghidupakan manusia itu sebenarnya. Itu rahasia. Kalau ngarannya itu di nafas hu Allah, nafas menyebut dia hu, dia ke dalamnya jahir Allah, seolah menyatakan nafas kita itu aku ini ulahan Allah Ta'ala. Itu rahasia Allah. Hati Allah, 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 hati kita seolah hati mengatakan Allah yang menghidupakan aku, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi. Rabinya dibuangnya. Nah, itu. Lalu lidah la ilaha illallah, tiada Tuhan nang ku sembah kecuali Allah. Rahasia Allah mengandung rahasia Allah Ta'ala jahir di lidah, kadalam mengandung, kadalam lagi mengandung jahir kandung. Dan asana empatna lalu jadi jikirnya. Jikir itu hanya jalan mengingat kayak tangmuto. Inya disebut jadi pahala, amunnya diingat jadi hakikat. Sebenar-benar ingat kan kada bisa ingat kalau kayak itu kehabisan itu. Kada bisa kalau kita karena rahasianya juga nak ingat tak, nak kayak itu bacaannya tak. Nah, sambung hadis kedua ini. Bisa perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani waktu beliau ke hadrah Allah, saya juga hadis. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la gairi, bukan la gairuhu. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la gairi. Coba lihat di maknanya. Baru mulai insan adalah rahasiaku, dan rahasiaku itu sifatku, dan tiada lain daripada aku Anda. Wasifati la ghairi, itu la itu diganti ghairi baya mati, wasifati itu baya wasifati la ghairi. Ini orang menulis bahari itu basing aja di lulupotakan supaya orang kulir mengaji mempelajarinya nih. Ini salah naunya, salah kitabnya, kadang itu mensalah dibujurakan itu makna ulama, mensalah jangan dipakai kitab ini, itu belum jadi ulama ngarannya. Orang jahil masih kada mampu membujurakan. Kalau bujur ulama dia akan membenarkan, membujurakan yang salah, kan kayak itu tugasnya. Bukan yang salah langsung disalahkan, nah itu ngarannya lain. Kita gampang benar menyalahkan yang salah aja, bujurakan kada kawa. Ya nah pasti entah itulah. Maka orang dari kada ada menyalahkan, biasalah tulis orang kada boleh di muka, mohon apabila salah tulis dibetulkan, kan kayak itu. Sangat berterima kasih pengharang. Nah coba lihat ya di belakangnya nih, ini perkataan Sidin juga. Di waktu di hadrah Allah Sidin. Jadi nang di atas tadi itu perkataan Sidin itu, di bawahnya
Nah, itu menyatakan bahwa rahasia Allah itu ya maksudnya sifat itu adalah zat juga. Nah, kelakuannya kan itu aja, menyatakan itu. Jadi kita maknanya belajar apabila sampai kepada sifat otomatis sampai kepada zat kalau diberi Allah hidayah, kalau kada tertahan di sifat. Karena kadang-kadang sampai ke zat Allah Ta'ala hanya satu, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad aja, dan orang yang di bawah kadam beliau. Para ambia malaikat sampai di sifatnya. Orang yang suluk melewati sifat 20 sampai di asma. Tapi jadi wali sudah. Cuma kada wali kutub. Di bawah aja walinya. Tapi wali orang berduduk pahala, berdiri berpahala, melihat berpahala, mendengar berpahala, berkata berpahala. Kada dia berdosa sama sekali. Kasih Allah Ta'ala. Biar dia asma juga enaknya. Mati betang tuh jujur nyawa Allah Ta'ala bang. Nang di bawah kadam Rasulullah itu ya wali kutub. Lalu kita lah berkata Gausul A'zam. Sebenarnya tulisannya kayak itu. Itu Gausul Azmin, Gausul A'zam. Itu makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali Gaus. Nah, ini sangat berbahaya karena di waktu itu beliau di hadapan Allah Ta'ala. Bila salah memakainya jadi Tuhan sikungan. Dan tertulis di seluruh kitab mengenal Allah Ta'ala. Insan kamil kah nang kitabnya ada ini. Khasiat baginda Ali kan ada ini. Ada Rasulullah berbicara tentang ilmu hakikat kepada Sayyidina Ali, rahasia-rahasia ada aja. Artinya sahabat seluruhnya orang alim, orang ma'rifat Allah Ta'ala. Ada Abu Bakar, ada. Coba kita baca di bawah kan, 4 sahabat itu ada. Dia semua insani wa nafsihi, qalbihi wa ruhi wa sam'ihi wa basari sanihi wa yadihi wa rijlihi. Kullu dhalika azharu lahu bi nafsihi li nafsi la huwa illa anna lahwa ila anna wala anna gairuhu. Nah itu tertinggal. Bismul insani wa nafsi wa qalbihi wa ruhi wa sam'ihi wa basarihi wa lisanihi yadihi wa rijlihi. Kullu dhalika azharu lahu bi nafsihi li nafsi la huwa illa anna wala anna gairuhu. Alimah wala anna tertinggal yang menulisnya. Lahwa itu kan ada lahwa illa anak tuh habis itu wala anak nih itu wala anaknya kan ada gairuhu. Bukan hadis tapi beliau di hadarat Allah. Syabdu Qadir Jailani. Barulah tubuh manusia itu dan nafsunya dan hatinya, rohnya dan pendengarnya, penglihatnya, lidahnya, tangannya,
kakinya dan sekaliannya itu aku nyatakan dirinya itu bagi diriku. Dan insan itu tiada lain daripada aku, dan tiada lain daripadanya, dan aku tiada lain daripadanya. Nah ini kan sikungan kita nih Allah Ta'ala nih luput kelemahan. Bacaannya nih coba kita lihat ulang supaya paham. Ini bisa tertinggal orang menulis. Bermula tubuh manusia, tubuh kita nih, dan nafsu di dalam hati, roh, pendengar, penglihat, lidah, tangan, kaki. Sekaliannya itu aku nyata akan, bukan itu aku, tapi aku nyata akan itu nah. Ini kan salah tuh pemaham. Aku nyatakan dirinya itu bagi aku nang menyatakan itu. Bukan aku, tapi aku nyatakan aja. Si kita ini jalan mengenal Allah, Allah nyatakan jalan mengenal Allah melewati jalan kita. Lalu bisa jalan batang tubuh, jalan nafsu, jalan ruh, jalan hati, bisa jalan anggota. Karena ini kenyataan daripada apabila yang di luar perbuatannya menyadari dia dalamnya itu kenyataan sifatnya. Lalu Allah Ta'ala seolah-olah menyatakan itu aku di dalamnya. Nang luarnya itu kenyataanku, bukan aku. Nah ini seperti kata dua, tetapi satu pada hakikat. Cuma Allah Ta'ala membagi supaya jangan sampai manusia jadi Tuhan. Cuma nang membaca salah. Lalu jadi Tuhan sikungan. Alim azharu lahuna itu atajalli lahu. Aku nang betajalli. Mun aku kada betajalli manusia hancur jadi debu. Tubuhnya itu. Mun aku kada betajalli di hatinya nya linglung. Aku kada betajalli di ruhnya kada hidup. Nah lalu masing-masing aku betajalli satu katanya, tapi tajalli ke roh itu sifat. Tajalli ke hati itu asma, tajalli tubuh itu apa? Bacaannya kan aku nyata akan, bukan aku nyata akan. Itu kan bacaannya nah. Dirinya itu bagi diriku, diri manusia itu untuk mengenal aku. Karena insan itu tiada lain daripada aku, tiada lain daripada jalan mengenal aku. Bukan aku insan tuh, tapi jalannya. Ini nang salah-salah aja, lalu luput mano. Karena ini banyak kesalahan lalu. Dan aku tiada lain daripadanya. Aku kada lain daripada. Artinya si insan itu enak mengenal aku, tetapi ia mengenal aku juga. Nah inilah kada lain aku. Memberi ilmu inya mengenal itu, bukan insan itu aku. Memberi rahasia mengenal tuh nah. Ini banyak nang masalah di situlah masalah. Jadi Tuhan saya kongan ilmu sabuku karena membaca ada paham malih. Ini kan dari guru kaina itu ada nang meneruskan kok ini masalahnya untuk menjelaskan kepada nang kada paham jadi Tuhan padanya. Mana kawa guru diganti ada nang kawannya karena guru cukup makam sini di situ. Yang meneruskan itu beda lagi. Cuma hanya mau urai kembali. Siapa tahu ada salah paham itu aja. Dan ketahui pula olehmu jam 10 lewat sudah para setengah 11 kelawasan. Hanya lalang pembacaannya cuma ngalih dibaca-bacakan. Situ aja. Allah. Enak kepanjangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, beri taufik hidayah kepada kita semua.
mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan apa kasihnya anbiya wal mursalin, awliya syuhada wal salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah, bisri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.